warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam Om Swastiastu, warahmatullahi Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo edisi Ayu KKLP Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional. Seperti biasa, Ayu KKLP selalu membahas program-program yang ada di bawah Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional yang ada di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat 7 KKLP yang bernaung di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga, tetapi setiap satuan kerja memiliki KKLP-nya masing-masing. Salah satunya mengampu salah satu program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Tanpa berpanjang kalam, telah bersama kita Koordinator Tim UKBI, yaitu Bapak Hartanto SS, Sarjana Sastra. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya Lancar? Alhamdulillah lancar. Masih penuh Pak? Alhamdulillah masih penuh. Alhamdulillah penuh ya. Doakan tuntas sampai akhir. Insya Allah semoga sehat terus Pak, sehingga tidak Amin. ada halangan yang berarti sampai di hari kemenangan nanti ya Pak ya. Amin. Baik Bapak. Mungkin sebelum kita membahas Pak terkait evaluasi KKLP UKBI selama tahun 2024, juga bagaimana sih strategi yang dijalankan KKLP UKBI di tahun 2025 untuk menjalankan tugasnya, kita beri penyegaran terlebih dahulu Pak terkait UKBI gitu. Mungkin tahun lalu kita juga sudah pernah membahas ini, tetapi untuk teman-teman sahabat bahasa yang baru pertama kali menonton, bisa mungkin dijelaskan sedikit Pak, tugas dari KKLP UKBI itu apa sih Pak? Iya, terima kasih. Untuk tugas dari KKLP UKBI, ya salah satunya ya mengawal pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia di wilayah satuan kerjanya. Perlu diketahui NTB ini memiliki 10 kota kabupaten yang harus kita kawal secara masif. Jadi tidak boleh dianakmaskan misalnya hanya di kota Mataram saja. Di UKBI, seperti yang sudah diketahui, sudah dimunculkan pertama kali, itu di Provinsi NTB sudah menggunakan sejak tahun 2024. Di awal COVID tahun 2021, itu NTB sudah berubah polanya, mengikuti pola yang diminta pusat. UKBI-nya berbasis laman, daring, jadi adik-adik di seluruh wilayah Provinsi NTB bisa tes UKBI. Syaratnya mudah, jadi menyediakan kuota, bisa menggunakan komputer atau laptop, bisa juga menggunakan gawai, kemudian melengkapi persyaratannya, kemudian adik-adik mendaftarkan diri di jadwal yang sudah tersedia. Jadwal yang sudah tersedia itu sudah lumayan banyak, jadi satu hari itu ada 5 kali waktu pengujian. Dalam pengujian bisa dilakukan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Dan Alhamdulillah Provinsi NTB selama pengujian daring tersebut sudah melampaui target. Setiap tahun selalu melampaui target dan sudah bisa menyasar dari berbagai kalangan pelajar, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai dengan mahasiswa, termasuk di kalangan profesional. Jadi itu yang patut dibanggakan terkait dengan UKBI yang ada di Provinsi NTB. UKBI bisa diakses di laman ukbi.dikdasmen.go.id. Karena ini ada perubahan, kemarin kita gabung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang gabung di kementerian yang berbeda, laman UKBI pun berbeda, berubah seperti itu. Jadi itu sekilas gambaran tentang UKBI. Jadi sekolah manapun yang ingin melakukan sosialisasi atau melakukan pengujian UKBI, silahkan bersurat pada Balai Bahasa Provinsi NTB untuk kemudian kita akan atur jadwal untuk layanan pendampingannya seperti itu. Itu gambaran UKBI-nya yang sudah dilakukan di Provinsi NTB Pak Era. Baik, itu gambaran singkat sejak 5 tahun terakhir ya Bapak ya, apa yang sudah dilakukan oleh KKLP UKBI yang ternyata sekarang sudah berubah berbasis laman atau biasa kita sebut dengan UKBI adaptif. Jadi sahabat bahasa bisa mengakses langsung lamannya. Tadi sudah diberitahu bahwa ada perubahan domain menjadi ukbi.dikdasmen.go.id. Baik Bapak, tadi juga sudah dikatakan kita sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, itu yang adaptif ya Bapak ya. Sebelumnya tentu saja juga sudah melakukan UKBI berbasis kertas, dinamis juga pernah ya Bapak ya. Dan itu sudah belasan tahun mungkin ya, sudah
masuk bisa jadi kalau dari badan itu sudah puluhan tahun, tetapi kalau di Nusa Tenggara Barat sudah menginjak belasan tahun. Nah, apa sih Pak perubahan yang signifikan di UKBI adaptif ini terlebih dahulu? Iya, kalau dari perubahan yang signifikan tentunya media ya. Jadi kalau medianya kertas itu kan sangat terbatas. Ketika berubah media menjadi media berbasis laman, itu memudahkan siapapun dimanapun untuk melakukan tes UKBI. Jadi kami pun tinggal bersiap diri, di layanan ULT kantor bahasa juga sudah disiapkan nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor WA yang bisa dihubungi jika ada kendala seperti itu. Jadi itu perubahan yang utama itu media. Media itu mempermudah target kita untuk mencapai target menjangkau wilayah terluar 3T di Provinsi NTB, itu yang pertama. Yang kedua, dari cara kita mencapai nilai kemahiran. Kalau pengukuran nilai kemahiran yang terdahulu kita menggunakan kertas itu butuh waktu lama. Yang sekarang itu tes UKBI, begitu selesai tes UKBI nilainya pun langsung keluar. Yang ditunggu berikutnya kan untuk sertifikat. Jadi terus terang kami di tim UKBI sangat berterima kasih dengan inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta sehingga UKBI lebih masif. Itu dua hal utama yang menurut saya yang sangat berpengaruh terhadap pola kerja dan cara-cara kita untuk mencapai target kinerjanya seperti itu. Baik Bapak, ini sebelum kita masuk kepada cara-cara yang lebih jauh tadi, kemudian apa sih sebetulnya targetnya Pak, terutama mungkin di rentang 5 tahun ini kan sudah menginjak tahun kelima. Iya. Target mula dari UKBI itu sebetulnya apa saja begitu? Ya, kalau terutama di Nusa Tenggara Barat. Di NTB ya. Target pertama kita mungkin sudah terlewati untuk target kuantitas. Dari target jumlah di NTB di tahun kemarin kita sudah hampir mencapai 11.000. Tahun sebelumnya 3.000, tahun sebelumnya 11.000. Jadi dari target kuantitatif saya pikir itu tidak perlu kita jadikan persoalan lagi. Target yang kedua yang perlu kita kawal, target kualitas. Bagaimana peserta uji dari masing-masing jenjang, misalnya pelajar kelas 5, kelas 6, jenjang SD, SMP kelas 7, 8, 9, jenjang SMA 10, 11, 12, itu sudah mencerminkan kemahirannya. Itu yang paling utama. Jadi ketika siswa SD kemahirannya itu sudah di level itu, di level SD, atau malah mencapai level SMP, itu berarti kita secara metode untuk pembelajaran, pengajaran di sekolah berarti ada dampak, ada hasil. Tapi ketika anak-anak kita yang di level SMA misalnya, ternyata nilai UKBI-nya itu di bawah level yang sudah ditentukan lewat Permendikbud tentang hasil kemahiran berbahasa, pastinya kita harus berpikir bagaimana cara kita untuk meningkatkan level itu. Ya, alhamdulillah di beberapa sekolah yang kita sudah kolaborasikan itu sudah mulai membuka diri, sudah semakin terbuka terhadap keberadaan balai bahasa, sehingga kita lebih mudah meminta waktu mendesain pola kegiatan, sosialisasi dan pengujian yang dilakukan di sekolah. Dan mulai terlihat di beberapa sekolah sudah menjadwalkan UKBI itu di akhir di semester 2 untuk menjelang kenaikan kelas, dijadikan sebagai syarat untuk naik kelas seperti itu. Jadi harapan kami target kualitas ini yang harus kita kawal semaksimal mungkin. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan levelnya. Kalau level SD sekian, level SMA sekian, level SMA sekian, kemudian level perguruan tinggi sekian, level kalangan profesional sekian. Kalangan profesional kami contohkan guru. Ketika guru diharapkan guru bahasa Indonesia harusnya memiliki predikat unggul seperti itu. Jadi ketika dia akan mengajarkan bahasa Indonesia tidak ada kendala lagi seperti itu. Itu harapan kami dari aspek kualitas. Kualitas di sini kaitannya dengan nilai kemahiran berbahasa seperti itu. Baik. Berarti targetnya ada 2 ya Bapak ya. Tadi target kuantitas yang alhamdulillah sudah terlewati. Sudah terlewati ya, targetnya di tahun kemarin. Ya, tahun kemarin dan beberapa tahun yang lalu kan kita sudah mengumpulkan dalam jumlah besar, dan itu saya pikir dengan rasio jumlah sekolah di NTB itu lebih kecil dibandingkan di Jawa, tapi di wilayah Provinsi NTB bisa mencapai target yang sama dengan yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Jawa seperti itu. Baik, luar biasa ya. Itu keren sekali sahabat bahasa. Yang perlu diketahui bahwa mungkin selama 5 tahun ya Pak, 4 tahun berjalan
sudah lebih dari 40.000 bisa Ya, dikatakan 40.000 ya, yang tercapai. yang tercapai, dan itu jumlah yang sangat fantastik, meskipun mungkin jumlahnya masih lebih banyak dari siswa ya Bapak ya, Ya. siswa, dan nanti harapannya tentu saja di kalangan profesional juga semakin peduli Ya, tentang semakin penggunaan peduli. UKBI seperti Betul. itu. Baik, kemudian selama tahun 2024 Bapak, Iya. hambatan apa saja sih Pak yang dihadapi? Bagaimana kisahnya, prosesnya, sehingga tercapai target tadi Pak? Kalau di tahun 2024 11.000 ya Bapak Iya. ya? Ya, kalau hambatan itu yang namanya kita manusia hidup itu kan pasti ada hambatan. Cuma cara kita menerima keadaan, cara kita menerima kondisi itu kan yang perlu kita atur. Jadi intinya ya menata hati. Ketika ada hambatan pasti ada solusi. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuannya kan seperti itu. Tentunya ya kita tetap usaha, tetap kita ada penolakan, ada dari sekolah, ada juga yang sekolah meminta. Ya tinggal kita bangun pemahaman bagaimana sekolah sebagai pengguna utama, kampus sebagai pengguna utama, guru sebagai pengguna utama itu sadar betapa manfaat ini UKBI ini sangat penting untuk kalangan mahasiswa. UKBI sudah dijadikan syarat untuk mendapatkan beasiswa unggulan dengan skor tertentu. Nah, ketika seperti itu ya kami tinggal mengetuk hati saja para pemilik kebijakan yang ada di kampus, ada di sekolah untuk mengenalkan UKBI sedini mungkin kepada siswa seperti itu. Jadi bagi saya setelah berjalan tahun 2024, dukungan dari teman-teman Balai Bahasa yang demikian masif, dukungan dari kepala yang demikian masif, ya itu semua bisa terlewati. Jadi intinya kekuatan internal kita tentunya dengan doa, dengan kerja keras bisa tercapai semua seperti itu. Amin ya. Amin, baik. Baik, tadi dari segi kuantitas sudah tidak perlu diragukan lagi, kita memang sudah banyak sekali hasilnya ya Bapak ya, luar biasa tim UKBI selama 5 tahun selalu melampaui target begitu. Nah, hasilnya pastinya berupa data ya Bapak, data nilai kemahiran berbahasa Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, meskipun belum keluar data itu kemahirannya, tetapi sejauh ini bagaimana sih Pak? Data nilai kemahiran untuk yang tahun 2023 yang muncul di tahun 2024 kita patut berbangga untuk level SMP kan. Di level SMP itu nilai kemahirannya malah di atas rata-rata. Tapi untuk nilai kemahiran yang jenjang lain SD dan SMA itu masih di bawah nilai kemahiran yang sudah ditentukan. Jadi ya kita sekarang pelan-pelan berusaha mencari strategi dan alhamdulillah tim KKLP UKBI juga sudah mulai menemukan pola tertentu. Sebelum kita melakukan sosialisasi pendaftaran, kita juga melakukan pendampingan. Di pendampingan itulah kita jelaskan bagaimana tipe-tipe soal UKBI, bagaimana cara mengerjakannya. Jadi faktor-faktor non teknis itu akan hilang. Jadi kita maksimalkan itu sambil kita juga dekati gurunya langsung. Jadi nanti harapannya guru juga punya tanggung jawab, sekolah juga punya tanggung jawab bagaimana mengawal nilai kemahiran ini bersama-sama. Bukan hanya tanggung jawab kantor bahasa, tapi juga tanggung jawab guru seperti itu. Jadi makanya sasaran diseminasi UKKLP UKBI kan bukan hanya pada siswa, tapi juga menyasar pada stakeholder pendidikan, salah satunya kepala sekolah, guru, dinas pendidikan seperti itu. Jadi ya kita tetap terus berjuang untuk mengawal nilai kemahiran. Ada beberapa siswa kita yang sudah melewati, mencapai itu. Nah sekarang kita berpikir bagaimana nilai yang di atas nilai predikat kemahiran itu bisa semakin banyak, muncul semakin banyak di kalangan siswa. Nah itu yang perlu kita perbaiki di level pendidikan, di sekolah khususnya seperti itu. Khususnya di sekolah ya, apalagi kita sekarang sudah di bawah pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya Bapak. Seperti itu. Dan ternyata setelah dianalisis yang memiliki hasil yang maksimal itu ada di tingkat jenjang SMP. Untuk jenjang SD dan SMA itu kira-kira permasalahannya di mana ya Bapak? Ya, sepertinya ya kalau permasalahan secara umum kalau saya melihatnya satu untuk level anak SD ini memang kendalanya di penggunaan perangkat. Jadi anak-anak kita yang di level SD ini memang untuk di penggunaan perangkat khususnya seksi 1 itu kan harus ada strategi mendengar sambil menjawab, kemudian sambil melihat. Adik-adik itu belum sampai di level itu, di tahap itu. Jadi nanti perlu kita biasakan
Ketika sambil di sekolah, Bapak Ibu guru mengajarkan, menyampaikan pembelajaran, bisa menonton, kemudian ditanyakan, kemudian menjawab bersama-sama seperti itu untuk melatih seperti itu. Yang kedua, untuk seksi kedua. Jadi adik-adik kita masih kebingungan. Ketika sudah ada bagian yang ditamkan, ada bagian pertama dan bagian kedua, dia masih terjebak memilih di dua bagian itu. Sedangkan yang dipilih sebenarnya kan hanya salah satu. Untuk yang di level SMA, saya pikir sudah tidak ada masalah untuk di pemahaman teknis, tinggal kita meningkatkan kualitas pemahaman adik-adik di level SMA. Jadi kalau mau dihubungkan dengan soal UTBK, SMBT yang sekarang, tahun 3 tahun terakhir, itu tes UTBK-nya itu sudah ada 2 jenis, ada pemahaman, ada literasi. Itu sebenarnya mengadopsi dari seksi kedua UKBI dan seksi ketiga UKBI. Jadi ada soal terkait dengan pemahaman teoritis kebahasaan, EYD, soal yang berikutnya terkait dengan pemahaman bacaan. Nah itu kalau adik-adik nilai UKBI-nya khususnya di level di seksi kedua dan seksi ketiga itu tinggi, saya pikir akan berpengaruh pada jumlah siswa-siswa SMA di NTB yang masuk di perguruan tinggi. Seperti itu ya. Kalau saya lihat ada yang terhubung. Nah, ini tinggal kita lakukan dari awal sejak kelas 10, kemudian kelas 11 kita ulang, kemudian kita ulang lagi di kelas 12 seperti itu. Oke, berarti ada upaya-upaya yang harus dilakukan ya, gitu ya, Pak ya. Ya. Karena menurut saya ini menarik sekali fakta ini untuk jenjang SD. Mungkin masalah mereka tadi ya Pak terkait pemahaman teknisnya itu yang perlu dikuatkan lagi. Bagaimana anak-anak juga memahami literasi digital ya Pak ya, tentu saja itu pasti hambatan mereka. Itu mungkin masih bisa dipahami gitu. Kemudian SMP menunjukkan hasil yang luar biasa, SMA tetapi ternyata hasilnya masih kurang. Nah ini kan berarti perlu evaluasi yang lebih lagi ya Pak ya, terutama dihubungkan tadi dengan rapor pendidikan. Tentu harus ada upaya yang lebih kuat nih dari generasi-generasi yang sekarang mungkin jenjangnya di SMA, ada gap tertentu nih di situ. Kenapa SMP bisa hasilnya memuaskan dan kenapa yang SMA begitu? Apakah kemarin ada gap pembelajaran yang kosong akibat COVID atau seperti apa? Ya, ini yang mungkin kita harus benahi bersama-sama di level pembelajaran guru. Jadi nanti kita dari bahasa harus mengambil peran bagaimana memberikan pembelajaran, memberikan materi terkait dengan pemahaman seksi kedua, seksi ketiga itu secara masif untuk guru-guru yang ada di jenjang SMA, SMK khususnya juga seperti itu agar bisa berdampak. Kalau kita kemarin bersama-sama kantor bahasa mengawal SMKPK, yang terjadi di SMKPK itu malah lebih rendah lagi. Malah kita temukan hasil UKBI siswa SMKPK itu di bawah jenjang SMP. Yang di atas itu hanya sangat sedikit, dari satu sekolah 30 itu mungkin hanya 1-2 saja yang levelnya di atas nilai kemahiran dia jenjang SMA. Banyak yang berada di level jenjang SMP seperti itu. Otomatis kita harus menentukan strategi pembinaan berikutnya. Bagaimana membina guru di level SMA, bagaimana membina guru di level SMK, khususnya guru bidang studi bahasa Indonesia. Semoga nilai kemahiran ini yang rendah itu tidak dipengaruhi, tidak disebabkan oleh rendahnya nilai kemahiran guru di level tersebut. Seperti itu ya. Nah itu berarti perlu evaluasi lagi evaluasi ya Pak juga, ya. Ya. Kalau bisa guru-guru mengikuti UKBI juga ya, nih. Ada kesadaran itu paling tidak guru bahasa Indonesia juga guru bahasa lainnya, bahasa Inggris, bahasa Arab itu mencoba ya untuk menguji diri sejauh mana sih nilai kemahirannya, karena ini ada hasil yang cukup anomali begitu. SMP kok hasilnya sangat maksimal, sedangkan SMA belum sampai di tahap itu. Baik Bapak, tadi kita membicarakan terkait pembinaan lebih lanjut begitu ya. Nah sejauh ini upaya-upaya pembinaan apa saja sih yang sudah dilakukan Balai Bahasa, terutama yang dilakukan oleh tim UKBI, KKLP UKBI, yang keterkaitannya dengan UKBI seperti itu? Kalau pembinaan UKBI yang kami merasa sangat puas itu di level mahasiswa. Jadi karena sudah ada kesadaran, jadi dari kampus
Hamzan Wadi, dari kampus Muhammadiyah, dari kampus NW, sebelum melakukan tes UKBI karena berbayar, mereka akan mengirimkan mahasiswanya dulu untuk dibantu proses pendaftaran, kemudian dibantu menjelaskan bagaimana tata cara mendaftarkan UKBI, termasuk bagaimana cara mendapatkan nilai UKBI secara maksimal sesuai dengan jenjang perguruan tinggi, mahasiswa di perguruan tinggi, seperti itu. Untuk level SMP, SMA, ini karena jumlahnya banyak, jadi kami di tim UKBI merasa belum maksimal. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan jumlah siswa misalnya di musola, di masjid sekolah itu misalnya 200, kita harus menjelaskan untuk seluruh siswa. Idealnya kita harus menjelaskan itu di dalam kelas. Tapi kan tidak mungkin kalau kita hanya menjelaskan di dalam kelas, mau tidak mau ya yang terjadi hanya satu kelas itu saja yang dapat. Mungkin perlu diadopsi cara yang dilakukan oleh SMP 15 ketika guru Bahasa Indonesia mau melakukan pembinaan secara mandiri. Ini yang perlu disadari, perlu dikawal oleh guru di level SMP dan SMA. Jadi tidak perlu menunggu kantor bahasa yang datang, tapi guru di level tersebut, di jenjang tersebut, mau melakukan pembinaan UKBI secara mandiri sebelum siswa-siswanya melakukan tes UKBI. Ya, jadi nanti kita akan coba kawal di level SD, karena jumlahnya sedikit, satu sekolah itu mungkin hanya 20-40 saja, berbeda dengan level SMP dan SMA yang jumlahnya banyak. Level SD ini nanti bisa kita lakukan pendampingan, jadi gurunya menjelaskan sambil kita dampingi, atau kita memberikan penjelasan dulu kepada gurunya, kemudian guru mencoba menjelaskan sambil kita melihat di proses pendampingan itu di dalam kelas, seperti itu Mbak Era. Jadi akan ada perbedaan, karena itu terkait dengan jumlah dan kekuatan SDM tim UKBI yang ada di Balai Bahasa Provinsi NTB, seperti itu. Mungkin itulah mengapa kita punya diseminasi itu ya Bapak ya? Ya, salah satunya diseminasi itu tadi. Jadi harapannya setelah diseminasi itu kami berharap Bapak Ibu guru di level SMP dan SMA terkait dengan jumlah mau melakukan pembinaan UKBI secara mandiri. Dibuat jadwal, tersistem, dan tentunya melibatkan dukungan kepala sekolah, membutuhkan dukungan kepala sekolah dan tim wakaseknya, seperti itu. Oke. Baik, itu ya sahabat bahasa. Jadi kami dalam diseminasi itu yang diundang adalah pemangku kepentingan, termasuk guru ya Bapak ya? Iya, termasuk guru dan kepala sekolah. Nah, dari situlah mungkin pendekatannya akan lebih mudah. Guru dan kepala sekolah punya gairah untuk lebih bisa mengajarkan secara berkelanjutan kepada siswa-siswanya. Ya. Semoga ini bisa berlanjut dan di Mataram juga diseminasi bisa dijalankan ya Bapak ya. Karena isunya di tahun ini akan melakukannya secara daring. Semoga tetap maksimal gitu. Mungkin kembali lagi Pak, ini mohon maaf agak lompat-lompat. Tadi menyebut terkait SMKPK. Bisa dijelaskan Pak program SMKPK yang terkait dengan UKBI kemarin dijalankannya seperti apa dan hasilnya bagaimana? Kemudian tindak lanjutnya nanti kira-kira seperti apa? Jadi terkait dengan SMKPK, karena ini merupakan program pemerintah, jadi program pemerintah SMKPK ini pusat keunggulan ini diminta untuk melakukan dua hal, salah satunya UKBI. UKBI-nya menyasar kepada guru dan kepada siswa. Memang secara informasi kita sudah berusaha menyampaikan secara maksimal, meskipun sekolah itu hanya meminta tim UKBI datang 1 jam 2 jam, tapi kami dari tim UKBI tidak pernah melakukannya. Kami selalu memberikan waktu layanan lebih, malah sampai pulang siang, sore, itu ya selalu kita lakukan seperti itu, dengan harapan nanti tahun depan ketika tidak dilingkupi program SMKPK, sekolah bisa memberikan penjelasan, bisa mengawal UKBI di SMK tersebut secara mandiri. Kalau ada kendala tinggal kontak saja petugas KKLP UKBI, seperti itu. Cuma memang yang jadi kendala memang input siswa yang ada di SMK ini memang kami perhatikan memang levelnya berada di bawah input kompetensi siswa SMA seperti itu, untuk literasi dan UKBI-nya, khususnya di UKBI. Jadi ya tentunya harapan kami guru yang ada di SMK ini mau bekerja lebih keras, melakukan pendampingan lebih maksimal agar nilai UKBI siswa SMK ini nanti bisa sederajat dengan siswa SMA seperti itu. Meskipun di lapangan
kami sudah pernah temukan guru SMK 3 Sumbawa itu nilainya istimewa, SMK siswa SMK itu nilainya juga sudah ada yang unggul dan sangat unggul, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas seperti itu. Tapi ini kan ada peluang, tinggal bagaimana membangun sistem tahun depan, meskipun tidak ada kegiatan SMKPK, tidak ada program SMKPK dari Direktorat, SMK-SMKPK yang ada di NTB ini dan SMK-SMK yang lain mau melakukan UKBI secara mandiri itu. Ya, tentu saja ya, karena kemarin biaya yang dikeluarkan dari Direktorat SMK tentu tidak sedikit ya untuk program UKBI ini. Kalau bisa guru-guru yang sudah tes UKBI ya sudah tahu UKBI maulah berbagi informasi seperti itu ya, dan toh gratis juga untuk anak-anak untuk siswa UKBI gitu. Kami harap tetap berjalan ya Bapak ya untuk UKBI di tingkat SMK. Itu tadi juga mungkin yang mempengaruhi mengapa nilai di jenjang menengah ke atas itu nilainya tadi cukup mengkhawatirkan gitu ya Pak ya, masih belum memuaskan seperti itu. Baik Bapak, ini mungkin pertanyaan agak tricky, agak menjebak gitu. Dari rentang nilai yang diberikan 1 sampai 10, Pak. 1 sampai 10. Seberapa baik sih kinerja tim UKBI selama ini, juga hasilnya? Gitu. Kalau terkait dengan kinerja KKLP UKBI di kantor bahasa, saya pikir angkanya sudah melewati angka 10. Woi, 11. Iya, karena kenapa? Karena teman-teman bekerja jauh di luar anggaran yang tersedia. Jadi sudah kalau dari target kinerja dan kualitas kerja saya pikir sudah melewati angka 10. Nah, bagaimana kita sekarang berpikir terkait dengan kemahiran? Kalau dengan kemahiran ya tentunya kita masih berpikir ya, kemahiran di NTB ini belum bisa sampai di angka 8. Masih berkutat di angka 7. Ya, harapan kami kita coba setiap tahun atau minimal setiap 2 tahun sekali itu ada kenaikan 1 poin. Jadi 1 poin dari terkait dengan nilai kemahiran berbahasa. Seperti itu. Itu kalau harapan kami di KKLP UKBI seperti itu. Baik, tuh teman-teman ya, sahabat bahasa, tim UKBI di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah berjuang sebegitunya ya. Anggaran yang disediakan tidak seberapa banyak, sementara yang harus dijangkau begitu banyak, dan luar biasa di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini karena fasilitasinya itu langsung ya Pak ya, turun ke lapangan, tidak sekadar sosialisasi saja kemudian ditinggal. Kami betul-betul melakukan pendampingan hingga akhir, maka kami harap ini digunakan sebagai satu privilege, begitu dianggap sebagai privilege untuk menjalankan UKBI secara terus menerus begitu. Tetapi tadi menjadi catatan bahwa dalam segi kualitas kemahiran berbahasanya masih perlu ditingkatkan karena nilainya masih ada di rentang 7 sampai 8 ya Pak. Belum bisa melewati 8 gitu. Itu kalau bisa tahun ini semoga bisa meningkat dan itu menjadi satu hal yang dikawal. Baik Bapak, untuk kedepannya di tahun 2025 hal-hal apa saja yang sudah disiapkan gitu untuk mencapai target, dan targetnya sejauh apa sih Bapak? Ya, terkait dengan tahun anggaran 2025, target KKLP UKBI kan ada di kisaran angka 8.000 dan kami pun akan berniat untuk menyasar daerah-daerah 3T yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak lagi menyasar sekolah-sekolah yang sudah pernah tes UKBI, misalnya di Lombok Tengah SMA-nya berkutat di sekitar Praia saja, tapi kita akan geser ke daerah yang lain, ada Praia Barat, ada Praia Timur, seperti itu, ada Praia Tengah yang perlu kita garap, ada SMA 1 Kopang yang belum tersentuh UKBI-nya seperti itu. Jadi intinya kami tidak akan berada di ibu kota kecamatan lagi, ibu kota kabupaten, ibu kota kabupaten lagi, tapi kita akan menyebar, semakin menepi harapannya nanti informasi terkait UKBI semakin masif, luas, gitu. Ya, semakin luas, dikenal orang. Nah, harapan ke depan 2026 sekolah itu mau melakukan tes UKBI secara mandiri, meskipun pada zaman efisiensi seperti sekarang, tentunya kita harus mengatur strategi. Nanti mungkin pada saat kita diminta sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan, kita akan bentuk tim yang turun timnya itu tidak hanya 3-4 orang, tapi bisa maksimal 8 orang. Nanti kita pecah tim seperti itu, dalam artian satu hari itu kita bisa menyasar minimal 2 sekolah. Seperti itu, dengan anggaran minimal, targetnya harapannya tetap maksimal. Seperti itu. Amin ya, dan kami harap juga tentu saja dari pihak eksternal ya Bapak ya. Ya, dari pihak sekolah memberikan dukungan secara maksimal ya.
Dan yang utama Allah Subhanahu wa taala agar kami diberikan kesehatan, keselamatan selama melaksanakan tugas-tugas terkait dengan KKLP UKBI ini, seperti itu. Baik, berarti di tahun 2025 karena tadi targetnya tempat 8.000. yang ya 8.000 dan bukan lagi yang dulunya sudah pernah disasar begitu ya Bapak. Artinya ini masih baru begitu ya Bapak. Ini lagi-lagi kita masih mencoba mencari dari segi kuantitas dulu ya Bapak ya. Karena kan kualitas tidak mungkin bisa ditangani di situ. Karena untuk kita kan mendatangi wilayah baru. Mendatangi wilayah baru otomatis kita mengejar kuantitas dulu. Tahun depannya baru kita masuk lagi ke kualitas seperti itu. Secara berjenjang. Itu ya sahabat bahasa, mungkin jadi di evaluasi yang berikutnya kita bisa lihat dari segi kuantitas seperti apa hasilnya, kemudian ini menjadi data awal bahwa nilai kemahiran berbahasa Indonesia di Nusa Tenggara Barat selama 5 tahun, karena tahun depan pasti sudah pas 5 tahun Pak. 5 tahun berjalan seperti ini, baru mungkin di tahun 2026 kita tingkatkan dari segi kualitas gitu ya Bapak ya. Baik Bapak, ini terakhir sebelum masuk ke penutup, harapan Bapak untuk KKLP UKBI dan pihak eksternal dalam mendukung KBI. Kalau harapan kami dari KKLP UKBI, harapannya ya tim UKBI semakin solid, semakin kuat. Siapapun yang akan bekerja berdampingan di tim UKBI itu bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal, karena memang kita sedang mengawal pendidikan anak bangsa. Kita nggak bisa setengah-setengah, ya berangkat sehat pulang capek, itu prinsipnya seperti itu. Jadi biar nanti kita benar-benar total melakukan penjelasan, melakukan pendampingan terkait dengan target UKBI. Yang kedua, untuk pihak eksternal dari sekolah, dari pemangku kebijakan, kampus, kami berharap dukungan juga bagaimana mengondisikan mahasiswa pada saat pendampingan, mengondisikan siswa pada saat pendampingan, keterlibatan guru, bukan hanya 1-2 orang guru saja yang mendampingi, tapi kalau bisa per kelas itu ada guru pendamping. Semakin banyak guru pendamping, semakin banyak guru yang terlibat, itu semakin akan mudah bagi kami untuk menyampaikan informasi itu sebanyak mungkin terkait UKBI kepada siswa, seperti itu. Baik, luar biasa. Tentu saja semakin satu instansi punya prestasi yang luar biasa, misalnya seluruhnya mengikuti UKBI, akan ada kesempatan tuh guru-guru mendapatkan UKBI secara ini ya Pak? Ya, gratis. Ya, kami pun juga berpikir ini sedang kita coba kawal di Lombok Timur sesuai dengan pertemuan di bulan Januari itu. Semoga nanti di bulan April itu nanti bisa kita lakukan kegiatan diseminasi UKBI berbasis guru. Ya, jadi guru dan pemangku kepentingan kebijakan yang ada di Lombok Timur, sehingga bisa memberikan pemahaman UKBI secara masif sebelum kita gerak lagi di wilayah Kabupaten Lombok Timur, seperti itu. Baik, nah semoga itu berjalan, dan tentu saja kalau Lombok Timur memang selalu aktif ya Pak, selalu aktif. Nah, semoga kabupaten teraktif sejauh ini, dan semoga diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk yang di Sumbawa, Bima juga, karena kami tahun ini belum menyentuh Bima ya Bapak ya. Semoga nanti dana BABU-nya cair, jadi kita bisa targetnya sampai ke Kota Bima dan Kabupaten Bima, seperti itu. Yang penting ada persiapannya terlebih dahulu, kalaupun memang harus dilakukan di tahun 2026. Baik Bapak, luar biasa Bapak, semoga UKBI selanjutnya tetap ada pada level 11/10 gitu ya. Dari 10 jangan sampai 11/100 ya Bapak ya. 11/10, jadi dari rentang 1 sampai 10 kalau bisa melebihi itu nilainya. Dan tentu saja harapan terbesarnya adalah ada dukungan dari segala pihak, tidak hanya dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi di luar itu pemangku kepentingan, siswa-siswa, dan mungkin pemangku kebijakan di atasnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hartanto. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Amin. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, mungkin akan ada siniar yang lebih intens terkait membicarakan kualitas kemahiran berbahasa. Jadi kita mungkin tampilkan data atau seperti apa Pak. Jadi terbuka nih masyarakat. Nunggu di bulan April berarti. Iya, nunggu di bulan April karena belum ada peluncuran buku peta kemahiran 2024. Betul, nanti kami mungkin akan buka ya Bapak ya datanya seperti apa, sehingga setiap kabupaten, setiap instansi bisa bebenah atau bahkan justru termotivasi gitu ya Pak ya, karena ada yang hasilnya luar biasa, terutama dari SMK. Baik sahabat bahasa, itu tadi bincang-bincang bersama dengan Koordinator KKLP UKBI Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Hartanto.
Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menjadi laporan ringkas dari kami terkait kinerja Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan uji sosialisasi dan pengujian UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jangan lupa Ayu KKLP akan terus berjalan hingga 6 KKLP berikutnya untuk laporan-laporan kinerja di tahun 2024 dan gagasan di tahun 2025. Sampai jumpa di Ayu KKLP berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam literasi. UKBI teruji lebih terpuji. UKBI teruji lebih terpuji.